See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Waktu itu banjir melanda kota Jakarta, termasuk tempat di mana gue bekerja di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Karena pada waktu itu kerjaan lagi banyak-banyaknya, sementara gue dan karyawan lain gak bisa di kantor karena akses ke sana tertutup banjir. Maka itu atasan gue berinisiatif untuk membuat kantor sementara di kawasan yang masih bisa diakses oleh kendaraan. Kebetulan big boss gue ini punya apartemen di daerah Kemayoran yang udah lama gak ditempati. Dan kebetulan di daerah Kemayoran banjirnya hanya semata kaki dan masih bisa diakses oleh Mikrolet, angkutan kota di Jakarta. Hari itu big boss gue menerjang banjir dengan beberapa orang yang udah dibayar untuk membantu membawa beberapa file dokumen dan PC yang diperlukan memakai perahu karet yang telah disewa, lalu langsung membawanya ke apartemen yang dimaksud. Besoknya, gue dan beberapa karyawan lain mendapat perintah dari Big Boss untuk datang ke apartemen daerah Kemayoran. Tidak semua karyawan, hanya karyawan yang bertugas mengerjakan SPT tahunan dan laporan pajak lainnya aja yang ditunjuk untuk menyelesaikan pekerjaan di apartemen. Mungkin ditambah office boy dan kurir, jadilah gue dan 6 karyawan lain yang ditunjuk. Pak Norman, kepala bagian gue, Yanti, David, Daniel, staf kantor, Adi, office boy, dan Deli, kurir kantor gue. Setelah mendapatkan arahan di mana lokasi apartemen tersebut, besoknya gue memilih untuk naik kereta dari stasiun Depok Baru sampai Jakarta Kota. Setelah itu nyambung naik Mikrolet arah kota Kemayoran. Gak terlalu sulit untuk gue mencari alamat apartemen itu. Mikrolet ini berhenti persis di depan gerbang pintu apartemen itu. Dari jauh gue lihat apartemen ini punya aura yang beda. Anyep, kumuh, dan sepi. Wah, horor banget nih apartemennya, batin gue. Setelah sampai pintu lobi, ternyata udah ada Pak Norman, Bang Deli, Adi, Yanti, dan David di sana. Hanya Daniel yang belum datang. Pak Norman meminta Adi untuk menunggu Daniel di bawah, sementara kita semua mengikuti Pak Norman menuju ruang kantor di lantai 6. Gila Fit, horror banget nih apartemen, bisik gue ke David. Yoi, pernah ada yang bunuh diri nih Ri. Shh, diam aja ya. David memberi kode agar info yang dia beritahu itu jangan sampai ke yang lain. Gue jawab oke dengan isyarat menggunakan tangan gue. Setelah naik ke lantai 6, posisi kantor kita di pojok sebelah kiri dari lift. Dan harus melewati beberapa room di sepanjang lorong apartemen. Ketika melewati lorong apartemen, hawanya gak enak. Anyep gitu. Seperti gak ada kehidupan. Gue hanya mendengar high heelsnya Yanti yang menggema beradu di lantai apartemen itu. Gue lihat ke arah David. David melihat ke arah gue lalu menaikkan alisnya sambil menyinggung senyum seolah-olah berkata, "Gimana? Horor beneran kan?" Setelah mengucap dalam hati, gue masuk room apartemen yang disulap jadi ruangan kantor. Apartemen ini bukan tipe studio, di mana biasanya jika tipe studio terdapat kamar terpisah dari room. Tapi ini hanya terdapat satu ruangan saja. Dari pintu masuk, pada bagian kiri terdapat kamar mandi. Bagian kanan ada pantry kecil, di tengah-tengah ruangan itu ada tempat tidur yang disulap menjadi meja besar untuk menyimpan 4 buah PC di atasnya dan beberapa binder file-file.
Tempat PC gue dan Yanti berhadapan di arah pintu masuk ruangan. David dan Daniel PC-nya berada di sebelah kanan gue. Sementara Pak Norman ada di meja sendiri di pojok ruangan sebelah Yanti duduk. Pojok satu lagi dekat gue dan David ada sebuah lemari. Tanpa terasa hari itu kita kerja sampai malam. Sudah hampir jam 11 malam. Sangat tidak memungkinkan untuk gue pulang ke Depok. Biasanya kalau lembur gini gue gak pulang. Langsung ke rumah nenek di Tanjung Duren. Ri, lo nginep rumah gue aja. Udah malam jangan pulang ke Depok. Ajak Yanti ke gue. Enggak Yan, gue pulang ke Tanjung Duren kok. Beneran nih gak mau nginep? Enggak Yan, thank you ya. Gue duluan ya, bokap gue udah nunggu dari tadi lobi. Pamit Yanti. Gue iakan. Menyusul David dan Daniel juga pulang. Sementara Pak Norman sudah pulang lebih dulu dan Bang Deli tidak balik ke apartemen lagi setelah antar paket data tadi siang. Hanya tinggal gue sama Adi di apartemen. Gue telepon abang gue yang memang tinggal bareng sama kakek di Tanjung Duren. Ya kagak bisa Ri. Di sini juga banjir tinggi. Gak bisa keluarin motor. Kalau lo kesini naik angkot. Paling juga sampai flyover Citraland angkotnya. Ujar abang gue. Setelah sambungan telepon gue angkat. Mendengar ucapan abang gue gak bingung. Akan sangat melelahkan kalau harus memaksa pulang ke Sawangan. Begitu juga kalau pulang ke kakek gue. Karena gue harus jalan kaki menerjang banjir sejauh 2 km, bayangin aja. Akhirnya, gue memutuskan untuk nginep di apartemen aja. Masalah baju, besok pagi gue bisa beli di pasar deket apartemen. Kayaknya gue tidur sini aja deh. Lo pulang duluan aja gak apa-apa. Gue tatap Adi yang memang udah nungguin gue pulang. Karena si Adi nunggu kunci apartemen. Beneran mbak? Tanya Adi. Iya Di, gue bisa ke Tanjung Duren. Ujar gue sambil membuka lemari pakaian di sudut ruangan. Gue lihat ada bed cover, bisa untuk alas gue tidur. Gak masalah gue nginep di kantor dengan kondisi apa adanya. Yang penting gue bisa segera istirahat. Tapi apa? Gak ada apa-apa, yaudah gue pulang ya. Yaudah hati-hati Di. Setelah cuci muka tanpa mandi, gue segera menggelar bed cover di lantai tempat gue dan Yanti duduk. Gue singkirkan bangku-bangkunya dan terlelap. Brak, kayak suara benda jatuh. Gue terbangun mendengar suara gaduh di lantai atas room gue. Gue lihat jam menunjukkan pukul 2:15. Berisik banget sih. Penghuni lantai atas gak tahu apa gue lebih capek, ngantuk. Gerutu gue karena terganggu dari tidur gue yang nyenyak. Gue bangun lalu ke kamar mandi. Suara itu masih terdengar. Agak sedikit kesel sih gue karena agak terganggu. Tapi sekaligus bikin gue agak tenang juga mendengar apartemen atas gaduh. Artinya ada kehidupan. Setidaknya gue gak merasa sendirian di sini. Beruntung gue lagi ngantuk, jadi gak ada pikiran buat negur penghuni di lantai atas. Lagian gue pikir biasalah di dunia metropolitan ini, ramenya malam hari. Di taman komplek, rumah engkong gue juga ramenya malam. Hari kedua di apartemen ini, pagi, setelah mencari sarapan dan membeli kemeja, gue balik ke apartemen. Beneran lo nginep di sini, Ri? Tanya David yang udah di ruang apartemen dan mendengar gue ngobrol sama Adi. Yoi, nih gue kagak ganti celana. Baju juga baru gue beli tadi. Ah nekat lu. Terus gak ada apa-apa kan? Tanya David khawatir. Kagak, malah rame kalau malam. David gak jawab, tapi dia mandang gue agak lama. Seperti mau cerita sesuatu tapi dia tahan. Hari itu gue izin ke Pak Norman untuk gak ikut lembur. Gue ceritain kalau semalam gue udah gak pulang dan nginep di apartemen.
Oh iya Ri, oke, kamu boleh gak ikut lembur. Walau mendapat izin gak lembur, tapi gue pulang selepas maghrib. Karena kalau jam pulang kantor itu biasanya agak macet. Jam 2 lebih 49 dini hari. Handphone gue bergetar berkali-kali. Pas mau gue angkat, udah keburu mati panggilannya. Gue lihat di layar HP ada 8 kali panggilan tak terjawab dari Daniel. Gue telepon balik lah, karena gak biasanya Daniel telepon tengah malam gini. Kenapa lu Nil? Ah gila lu tidur apa mati dah? Gue takut nih. Suara Daniel terdengar seperti ditahan, seolah gak mau didengar orang lain. HP-nya gue getarin doang. Kenapa? Ganggu Putri lagi tidur aja nih lo Nil. Kemarin lu nginep di apartemen gak ada apa-apa kan? Kenapa emang? Gue lagi di apartemen nih Ri, gila, gue takut. Lu nginep di sana? Iya, motor gue mogok, gak bisa dinyalain. Terus takut kenapa? Emang di lantai atas ada penghuninya ya Ri? Gue seperti tersadar akan sesuatu. Pertanyaan Daniel itu seolah membuka pikiran gue. Ya iya, lantai atas ada penghuninya apa enggak? Iya ya, lantai atas ada penghuninya apa enggak ya? Jangankan lantai atas, lantai 6 aja. Gak ada penghuni lain selain kita. Di situ gue merinding, keinget kejadian waktu gue nginep di apartemen. Gue gak tahu Nil, emang kenapa? Jam 2 tadi berisik banget Ri. Gue mau tidur gak bisa. Gue mau kabur juga takut keluarnya. Orang kali Nil. Gue coba menenangkan Daniel. Walau sejujurnya gue juga ngeri dan agak aneh. Kok kamar atas bebenah mulu ya malam-malam? Emang di malamnya waktu gue denger itu belum selesai dia bebenahnya. Ngapain sih orang beberes di dini hari? Akhirnya gue nemenin Daniel ngobrol untuk mengalihkan rasa takut dia. Jam 3.30 telepon berakhir. Karena kata Daniel suara berisik dari lantai atas udah berhenti. Dia mau tidur lagi katanya. Gue yang nanggung, akhirnya gue lanjut siap-siap dan berencana kerja jam 5 pagi. Biar agak pagian lah sampai apartemen. Jam 8 lebih 10 menit gue udah sampai apartemen. Lebih cepet 50 menit dari jam masuk kerja gue. Daniel udah nunggu di lobi. Mukanya kucel, terlihat matanya sembab karena kurang tidur. Weh Ri, lu tahu gak? Baru aja gue bawa motor ke bengkel. Taunya motor gue nyala. Pas iseng gue selak, kata Daniel setelah lihat gue masuk lobi. Air di dalam knalpotnya udah kering kali. Pala lu, knalpot gue tinggi. Mana ada kemasukan air, protes Daniel. Iya, motor dia itu kayak motor pembalap. Gak tahu deh namanya apa. Yang jelas, gue paling ogah kalau dibonceng sama dia. Serasa gue lagi berdiri di motor, boncengannya tinggi banget. Ya kali kedinginan gitu. Ntar kita periksa lantai 7 mau gak Ri? Penasaran gue, kata Daniel. Walau sejujurnya gue penasaran, tapi gak ada kepikiran tuh buat nekat mencari tahu. Gue takut hanya menimbulkan sugesti aja yang negatif. Gak kurang kerjaan. Sama David aja Gih, tolak gue. Bener aja, sebelum mereka masuk ruang kantor, ternyata Daniel dan David nekat ke lantai 7. Bahkan katanya sampai lantai 8 juga. Tapi mereka berdua gak ada ngomong apa-apa ketika masuk ruangan. Karena di sana sudah ada Yanti dan Bang Deli. Oh iya, hari ketiga di apartemen, kita cuma berlima aja. Adi diminta beres-beres di kantor Kelapa Gading karena banjir udah mulai surut. Dan Pak Nurman ada meeting dengan Big Boss. Kerjaan di hari itu juga udah tidak terlalu banyak. Jadi hanya tinggal merapikan dokumen-dokumen ke binder file dan ngeprint alamat beberapa perusahaan di amplop berisi bukti laporan pajak untuk didistribusikan oleh Bang Deli.
Udah jam 12:30 nih, lunch yuk, ajak David. Yuk makan di luar aja kita, kata Daniel. Gue lihat seperti ada sesuatu yang gak sabar mau Daniel ceritakan. Ayo yuk ajak gue ke Yanti. Pergilah kita ke bawah. Sekalian Bang Deli antar dokumen. Tapi ketika kita udah di depan lift, ternyata liftnya mati. Yah, pakai mati lagi lift, keluh Bang Deli. Kita masih berdiri di depan lift, sementara Bang Deli langsung masuk pamit menuju tangga darurat. Gue nitip aja deh makan siangnya, kata Yanti. Udah turun aja Yan, makan di luar bareng, Daniel sedikit terlihat khawatir. Gak capek gue, naik lantai 6, ujar Yanti yang memang seneng banget pakai high heels. Serem tau Yan di sini, ntar lu dihantuin loh, ledek David. Gak usah nakutin gue lo David, siang-siang mana ada. Kalau ada juga gue gak takut, nanti gue ketok pakai high heels tuh hantunya, ujar Yanti sambil tertawa dan menadahkan tangannya ke arah gue, tanda meminta kunci ruangan kantor. Akhirnya kita bertiga membiarkan Yanti sendirian di apartemen. Dan turun menggunakan tangga. Ternyata tangga darurat ini lebih pengap hawanya. Walau siang, tapi gelap. Gak ada lampu yang menyala di tangga ini. Gelap banget ya. Gimana kalau malam-malam begini ya? Kata David sambil berjalan menuruni anak tangga. Wah parah banget ya, jawab gue. Ri, lo tau gak lantai 7 dan lantai 8 itu kosong Ri. Jadi siapa yang berisik malam-malam? Daniel membuka pembicaraan saat sudah sampai di Chinese food dekat apartemen. Apartemen ini yang keisi cuma sampai lantai 5 aja. Lantai 6 itu kita doang yang nempatin. David mendekatkan duduk dan bicara agak pelan. Tapi bisa aja penghuninya memang baru pulang malam-malam Fit. Harusnya lo ngeceknya malam pas lagi berisik. Gue sama David tadi udah ngetok-ngetok semua pintu apartemen lantai 7 Ri. Tapi gak ada yang bukain, kata Daniel. Makanan yang kita pesan datang dan David melanjutkan ceritanya sambil menyantap makanan siang. Dulu di sini ada yang bundir, loncat dari lantai 7 apartemen. Gue dengar penghuni lantai 7 juga diganggu dengan pintu yang selalu diketok tapi gak ada orangnya. Kata yang tinggal di lantai atas, tiap mereka naik liftnya selalu berhenti di lantai 7. Padahal gak ada yang mencet tombol lantai 7. Pernah saat satu penghuni apartemen sendirian di lift, dia mau turun dan lift berhenti di lantai 7. Di depan pintu lift itu, dia lihat ada penampakan sosok dengan wajah yang sudah berdarah-darah. Histeris lah orang itu dan pingsan di dalam lift. Hebohlah seisi apartemen ini. Dari sana, pelan-pelan banyak penghuni yang pergi meninggalkan apartemen termasuk Pak Susilo. Kata Pak Susilo, lantai atas hampir tiap malam berisik seperti suara yang lo denger Nil. Jujur ya Fit, Nil, pada malam gue nginep, gue juga dengar suara gaduh itu. Mereka berdua kaget. Hah? Serius lo? Yang lo bilang rame? Tanya David. Kata lo gak ada apa-apa? Tanya Daniel. Ya karena gue mikir ke sana, bahkan gue lupa kalau apartemen ini horor. Gue malah seneng ternyata ada penghuni apartemen lain yang belum tidur. Ah parah lu Mari, kata David. Sekarang gue juga sansi kalau itu dilakukan sama orang. Tapi gue juga berat mau bilang itu ulah makhluk halus. Siapa tahu emang ada penghuninya di lantai 7. Dan obrolan terputus karena HP gue berdering. Yanti telepon nih. Udah lapar kali ya dia? Kata gue ke arah Daniel dan David. Ya udah angkat dulu, kata Daniel. Ri, buruan ke atas. Gue takut banget. Yanti terdengar menangis histeris. Yan, kenapa lo?
Tanya gue panik. Cepetan gue takut. Iya oke gue kesana. Jawab gue lalu menutup telepon. Fit, Nil, ini Yanti nangis. Kita diminta cepet naik ke atas. Kenapa ya? Gue bangkit dari duduk. Begitu juga David dan Daniel. Bercanda kali dia, kata Daniel. Enggak Nil, beneran nangis dia. Setelah bayar dan beberapa titipan Yanti, kita bertiga lari ke tangga darurat. Lift belum nyala juga. Setelah sampai lantai 3, semangat kita mulai kendur. Perut kita pada sakit karena habis makan langsung lari naik tangga. Perut gue sakit gila, aduh. Udah pelan-pelan aja naiknya, kata Daniel. Saat lagi jalan pelan-pelan, telepon gue bunyi lagi. Ada panggilan dari Yanti. Tapi setelah gue angkat, suaranya gak jelas. Karena handphone gue gak ada sinyal di dalam tangga. Setelah sampai lantai 6, kita dengar suara Yanti nangis. Kita bertiga panik dan lari tergesa-gesa menuju ruang kantor. Benar aja, pintu apartemen terbuka lebar. Kita lihat Yanti sedang meringkuk di sudut ruangan, dekat meja Pak Norman. Yanti membenamkan wajahnya di antara kedua kaki yang ditekuk dan nangis histeris. Yan, kenapa lu? Daniel lari menghampiri Yanti. Gue dan David pandang-pandangan. Ri, merinding gue, sama Fit. Daniel berusaha menenangkan Yanti yang masih meraung. David dan gue menghampiri Yanti dan juga menutup pintu karena paniknya. Yan, lo kenapa? Tanya gue. Yanti menunjuk ke arah pintu apartemen yang terbuka. Masih dengan wajah Yanti yang disembunyikan. Gue, Daniel, dan David otomatis mengalihkan pandangan menuju pintu apartemen. Kosong, gak ada apa-apa. Serempak kita bilang ke Yanti bahwa gak ada apa-apa di pintu. Perlahan Yanti mulai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Itu masih ada, itu. Yanti menarik lengan Daniel dan membenamkan wajahnya di balik lengan Daniel. Yanti menangis sejadi-jadinya. Wah, tolong Nil, Ri, Fit, masih ada itu di depan pintu, mukanya berdarah-darah. Tolong, gue mau pulang aja, gue takut. Yanti histeris. Gue ikutan merinding waktu itu. Waktu Yanti bilang mukanya berdarah-darah. Ya Allah, jangan sampai gue lihat juga. Ri, tutup pintunya Ri, perintah David. Kok gue Fit? Lo aja, lo kan cowok. Takut gue, kata David. Akhirnya gue memberanikan diri menuju pintu apartemen. Sempet gue nengok ke arah David dan Daniel. Gue lihat mereka berdua juga tegang lihat gue jalan ke arah pintu. Ketika pintu apartemen 1 meter di hadapan gue tarik nafas. Menyiapkan segala keberanian gue. Jika tiba-tiba sosok hantu itu nongol ngagetin gue, setidaknya gue udah siap. Gue raih gagang pintu, bismillah, gue tutup pintu perlahan. Dan dalam hati gue bilang, jangan ganggu, kita di sini cuma kerja. Setelah pintu gue tutup, syukur alhamdulillah gue gak ditampakin. Yanti mulai berani mengangkat kepalanya dan gak histeris lagi. Kalian pada kemana sih? Lama banget, gue takut tahu. Yanti mulai terisak lagi. Iya sorry, naik lantai 6 kan jauh banget, lo bayangin aja, kata Daniel. Gue ambil air gelas minum Yanti dan menyuruh Yanti minum biar agak tenang. Setelah Yanti sedikit tenang, David mengungkap bicaraan. Lo diganggu Yan? Iya Fit, tadi gue belum Yanti menyelesaikan ucapannya, terdengar suara pintu ruangan seberang itu tertutup kencang seperti dibanting. Gubrak. Padahal tidak ada penghuni lain lantai 6 ini. Kita semua yang ada di dalam ruangan kaget. Jantung gue rasanya mau copot waktu dengar suara pintu itu. Kesel gue jadinya kan. Sialan lu setan, ngagetin gue aja, umpat gue di dalam hati. Tuh kan, turun yuk, turun, gue takut, pinta Yanti. Udah jangan, gak usah takut, di sini aja. Gede kepala tuh setan kalau kita tinggalin,
kata gue mulai kesel. Udah kita ke bawah aja, kita tunggu Pak Norman di lobi aja, gue takut, kata Daniel bangkit dari duduknya dan diikuti oleh David. Kita rame-rame di sini Neil. Kita rame-rame di sini Neil, protes gue. Tapi gue takut Ri, gue kan yang dikasih lihat, ujar Yanti ketakutan dan mulai terisak lagi. Udah Ri, ayo ikut, jangan macem-macem deh lo, kata David narik tangan gue agar bangun dari duduk. Akhirnya gue nurut dan kita semua turun ke bawah. Syukurnya setelah keluar dari ruangan dan di tangga gak ada kejadian apa-apa. Lalu di lobi itu Yanti cerita awal mula dia dihantui. Ingat kan Yanti sempat bercanda kalau dihantui bakal digetok hantu itu pakai high heels. Walau bercandaan, mungkin itu dianggap sebagai menantang. Atau hantunya lagi sensitif kali ya, entahlah. Yang jelas nyatanya setelah dikasih lihat, Yanti boro-boro sanggup getok itu hantunya. Berani melek aja kagak. Sepeninggalan kalian, gue mulai merasa risih sama penghuni lantai atas. Berisik banget, gedebak-gedebuk. Gue ketok tuh dinding apartemen pakai sapu. Berharap penghuni di lantai atas ngerti maksud gue. Kalau gue terganggu sama kegaduhan yang dia buat. Tapi ternyata malah makin parah. Gue dengar seperti suara benda yang sengaja dibanting-banting. Karena gue kesel, gue ke atas lah ke lantai 7. Mendengar penuturan Yanti, Dani menepuk jidatnya. David nyengir sambil geleng-geleng. Gue hanya melihat tingkah mereka satu-satu. Oh ya, memang di apartemen ini ada aturan tertulis di tiap pintu apartemen tentang apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di apartemen. Salah satunya menjaga kenyamanan sama penghuni. Gue rasa hampir semua apartemen punya aturan seperti ini. Nah, berdasarkan pengaturan itulah, Yanti merasa dia punya hak untuk menegur penghuni lain jika ada yang melakukan kegaduhan. Setelah gue ke atas, gue ikutin jalur kalau mau ke ruangan kita. Kiri pojok. Waktu gue keluar dari tangga darurat, gue masih kedenger tuh suara gaduhnya. Tapi pas gue ketok-ketok pintunya, suara gaduh itu berhenti. Dan gak ada yang keluar dari room itu. Sepi. Gue makin kesel lah, makin merasa dipermainkan. Gue gedor tuh pintunya sambil marah-marah. Tolong ya punya otak dikit. Kalau mau seenaknya jangan tinggal di apartemen, tinggal di hutan aja sana. Terus gue tendang tuh pintunya Neil, Fitri. Gila lu Yan, pantesan, kata Daniel memotong ucapan Yanti. Tanpa membalas ucapan Daniel, Yanti melanjutkan ceritanya. Pas gue mau turun, gue denger suara pintu ditutup tapi gak ada orangnya. Gue pikir yang punya kamar pasti abis ngintip gue udah turun apa belum. Tapi samar-samar gue denger suara kaki di antara bunyi high heels gue. Kayak ngikutin gue dari belakang. Cuma gue gak hirauin. Yanti terhenti lalu menarik nafas. Setelah gue di ruangan, gue tutup pintu tapi gak gue kunci. Baru aja gue duduk, pintu masa kebuka sendiri. Pelan-pelan makin lebar. Awalnya gue gak mikir macem-macem. Mungkin memang gue yang nutupnya kurang kenceng. Gue nutup lagi tuh pintunya, mastiin kalau gue benar-benar nutupnya. Belum sampai gue duduk, pintunya kebuka lagi. Cuma ini kayak disentak gitu, kayak didorong gitu pintunya. Pas gue nengok ke pintu, gue lihat sekelebat orang lewat di arah pojok. Tapi pas gue keluar, ke pojok gak ada siapa-siapa. Sementara ruangan kita kan paling ujung, gak ada jalan lagi. Itu orang kemana larinya? Masa iya loncat ke jendela? Di tembok ujung lorong memang ada jendela. Gue pernah angkat telepon di sana sambil cari sinyal. Gue masuk lagi ke dalam. Pas gue mau tutup pintu, Yanti terhenti. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Lalu menarik nafas. Yanti membuka kedua telapak tangannya sambil mengusap air mata yang jatuh ke pipi. Dengan bergetar, Yanti melanjutkan cerita. Pas gue mau tutup pintu, gue lihat di luar ruangan
Udah ada penampakan serem. Tubuhnya semua berdarah. Malah kepalanya gue lihat retak-retak. Dari retakan itu keluar darah hitam. Gue banting pintu dan lari ke pojokan. Gue ambil HP gue telepon lo, Ri. Waktu gue telepon lo, gue masih bisa lihat pintu yang tadi gue banting pelan-pelan terbuka lagi. Gue ngumpet. Gue gak berani lihat ke sana. Sampai lo pada datang, gue baru lihat hantu itu masih berdiri depan pintu. Yanti bergidik. Kita berempat sempat diam dengan pikiran masing-masing. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Gue cuma mikir, ada ya hantu siang-siang se ekstrim itu pula. Apa mereka mau ngasih kita semua pelajaran bahwa bukan kita saja yang terganggu, tapi mereka juga. Gue jadi inget hari dimana kita lembur sampai jam 11 malam. Untuk menghilangkan penat, Daniel dan David bercanda sering banget kelewatan. Adi yang belum 17 tahun selalu geleng-geleng kepala dengernya. Jam 15:20, Pak Norman datang bersama Adi. Beliau meminta kita semua kecuali Yanti untuk kembali ke atas dan membantu membawa semua dokumen dan PC ke dalam mobil Pak Norman. Karena kemungkinan di hari Senin, kegiatan kantor sudah bisa di Kelapa Gading lagi. Yanti sudah pamit pulang saat Pak Norman datang. Beruntungnya lift sudah kembali nyala. Kebayang gak kalau lift belum nyala? Kita turun naik tangga bawa barang-barang. Gue rasa kan lebih horor dari kejadian Yanti. Sebelum jam 5 sore, PC dan beberapa barang lain sudah masuk ke dalam mobil Panther Pak Norman. Pak Norman langsung pamit ke Kelapa Gading. Menyusul Daniel dan David pamit pulang. Tinggal gue sama Adi. Oh ya, rumah Adi di Pademangan, deket sama apartemen ini. Adi nemenin gue nunggu mikrolet di depan apartemen. Di sana kita ngobrol-ngobrol cukup lama. Gue sama Adi ngobrol karena mikrolet yang gue stop itu penuh terus. Ya karena jam pulang kerja kan. Ngalor ngidul gue ngobrol sama Adi. Ngomongin kejadian Daniel dan Yanti juga. Iya mbak, emang serem. Dulu sebelum kerja di Kelapa Gading, Pak Susilo sering minta Adi ngurusin apartemennya. Tapi Adi cuma kuat beberapa minggu aja. Ya gitu, usil hantunya. Makanya Adi khawatir waktu Mbak Ari bilang mau nginep. Iya ya Di. Untung waktu itu ngantuk banget Di. Lupa sama keangkeran apartemen itu. Malah bersyukur apartemen lame. Jadi malah pules. Emang beneran kosong ya di lantai 7? Setahu Adi kosong mbak. Sampai lantai atas juga kosong. Dulu emang penghuninya belum penuh sih mbak. Tapi ditambah kejadian itu, satu persatu penghuninya pergi. Sebagian pindah di apartemen satu lagi, jadi makin sepi. Oh ya, pada waktu gue nginep di apartemen, paginya itu gue pergi ke pasar deket apartemen, deket rel kereta. Ternyata di belakang apartemen ini ada apartemen lagi. Dulu kedua apartemen ini sebutannya adalah apartemen kembar. Bedanya apartemen yang bernama Sebuah Bunga itu auranya terang, terlihat kehidupannya. Bahkan parkiran mobilnya juga selalu penuh. Beda sama aura apartemen Big Boss gue. Menurut cerita Adi, selama dia diamanahin menjaga dan merawat apartemen Pak Susilo, dia sering dengar orang lari-lari di lorong. Suara orang nangis, pintu diketok-ketok, dan lift yang selalu menuju ke lantai 7 tapi gak ada orang yang naik. Dan termasuk suara gaduh kalau malam hari. Yang bikin Adi gak kuat juga, kalau lagi ngepel, ember airnya juga suka digeser-geser sama yang tak kasat mata. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.